tuh 1:6. Nah 1/6 kan dijumlahin dicampur jadinya 7 gitu. Jadi kalau Sysmex atau Jepang dia gitu 1/7. Di quick reference udah ada sih, boleh minta tolong mas. Oh iya. Nah. Ini mikromililiter darah tambah 120 selpek. Nah ini yang otomatis nih 120. Kalau nggak salah sih dia ini dulu preparasi dulu. Ganti mode. Nah itu diisi juga sama kayak LBB. Cuman kalau di pre-dilute ini dia nanti nggak ada flagging mbak. Mesin aja tanpa flagging. Mas kalau Perubahan maksudnya dia ngebaca. Iya. Oh, dispen dulu. Nah, klik. Nanti dia ngeluarin tuh. Di ini enggak. Ya dia ngambil selfie dulu. Udah. Tunggu bentar. Nah itu tutup. Ke klik start switch. Tip gitu. Dia ngeluarin selfie 20 mikron. Jadi nggak perlu ngambil dari sini pakai micropipet. Oh, dia 2 kali guys. Iya. 2 kali. 60 kan. Sampai ininya selesai mas. Nah kalau sudah kita tinggal tambahin 20 mikron darah. Makanya itu 3 tetesan. Habis itu dia agak jeda baru nanti sekitar 2 tetesan. Iya dia agak jeda baru dia mau Kalau itu darahnya 20 mikron yang dibutuhkan. Nah untuk dia aspirasi nanti setelah kita campurin darah 20 mikron dia ambil 70 mikron dari ini. Lumayan bisa mas. Balik enak. Berapa mikron sih yang misapnya? Misapnya 70. Kalau WB biasa 25. Oke. Ini dulu. Oke dulu Pak. Ini dulu. Oke. Nah ini maksudnya mbak untuk yang ini discrete nih, discrete ini dia nggak ngeluarin flagging ini. Kalau anemia mungkin dari ini sih, dari Indonesia. ABB kurang dari 8. Sebenarnya sih untuk kontrol itu nggak perlu nggak usah dirotor sih mbak, jadi didiamkan aja. Terus? Didiamkan aja, soalnya kan masih dingin. Nah itu dibiarkan 15 menit, baru kalau udah bisa kita ini sih pegang-pegang biar cepat dingin. Terus homogenkan 20 kali, baru kita running. Nggak perlu di ini sih, kalau kontrol nggak perlu di rotor. Sama itu juga untuk yang sebelumnya yang egg kontrolnya FS itu juga. Biasa kan untuk kemarin di ini aja sih. Kalau enggak gimana? Di ini ya? Nggak ada. Belum pernah kayak gini. Oh belum pernah pakai FS? Belum pernah. Kalau Belum pernah ya? FS kan tabungnya gini. Kalau tabungnya dia kecil mbak. Katanya kalau ini kan tabung kontrolnya kecil kan. Cek. Belum pernah ya? Belum pernah. Ya udah. Coba deh. Berarti dulu pakainya mbak ini mau main Ray? Iya satu yang kita ngasih dulu KX. Oh KX. Iya. 3 gitu. Ini diginiin aja dulu Pak atau sambil homogen?
didiamin dulu sih. Kalau misalkan dari kulkas kan dibiarkan dulu, baru kalau udah agak dingin, kalau udah agak ini baru diomogen. The shutdown needs to be performed at the end of the routine day, or at least once every 24 hours. During this shutdown, the whole hydraulic system will be rinsed. Navigate to the main menu and press Shutdown. The shutdown will take approximately 2 minutes. Confirm with OK. Once shutdown has been completed, the analyzer turns off automatically. You now know how to shut down the... Angin body fluid, tapi di hasil ada parameternya. Terus yang untuk ini tadi enggak ya? Lisis untuk melisiskan RBC sama PLT itu laser cell WDF, terus ada SLS buat KB. Nah kalau ini bisa kita lihat di sini project manajemennya. Nah ini dia ada expired date-nya. Ini expired-nya ini ngikutin stability. Jadi terus ini ada sisa tes, kemudian ada nomor lot juga, ada namanya. Untuk yang laser cell sama yang SLS itu dia pakai barcode. Kalau yang fluoro ini, fluoro cell WDF itu dia pakai RFID, dia ada chipnya, jadi dia bisa nyimpan sama nerima juga. Jadi misalkan kalau di sini nih 529 kita mau kita lepas, pasang lagi tetap 529, jadi nggak bakal nambah gitu. Kayak kalau barcode kan dia nambah lagi gitu berapa sisa tesnya. Jadi nanti kalau misalkan ini regen ini dipakai di alat lain, di alat yang sama, dia terbaca tetap 529, nggak bisa dimanipulasi. Kalau regen kan bisa kita cari barcode yang lain. Tuh, ini ada sisa tesnya juga. Kalau habis sudah tahu yang Mbak cara ininya. Nah, misalkan kan out of cell pack DCL, tinggal diklik aja. Nah, itu nanti kita centang replace the region, centang. Nah, kalau misalkan belum centang nanti kita nggak bisa scan. Nah. Terus kita scan di spek DCL-nya, udah klik OK, baru nanti dia execute. Itu sih cara gantinya gampang. Kalau untuk fluoronya ini kalau kita buka nanti dia ini sih ada alarmnya sih, sensor. Kita lihat di video aja. If the help menu is not displayed automatically, Kita klik execute. To navigate to the reagent replacement screen, click on Execute. The reagent replacement dialog box Nah, appears, ini yang habis DCL. which allows you to check the lot number, remaining volume and tests, and the expiry date for reagents. In this example, it is cell pack DCL that is empty and needs to be replaced. Prepare the new reagent. Beda ya, kardusnya di sana sama di sini. As shown on the pictures on 10 the liter box. paling ini. Iya. Remove the cap of the new reagent container. Remove the cap from the old reagent container and transfer the spout set to the new container. Use the original cap from the new reagent to close the old reagent container. Nah biasanya yang kalau udah ini kan kosong nih, bisa juga kita buat taruh ini limbah. Tapi riskan kalau misalkan Input nanti the ketukar. reagent information Nah, by scanning the barcode. jadi pakainya yang itu reagent. When the code is entered, the reagent in the dialog box shows Nah, received. kalau udah Oh jadi The lot dipindah number and dulu. expiration dipindah date dulu. show the information. Sebelumnya errornya kita execute tetap. Oh errornya Baru itu. execute, baru kita pindahin itunya, Next apa step, namanya, check your IPv selangnya. screen and click execute. Baru kita klik on the execute. reagent Ini kan udah replacement kebaca nih dialog kalau box. receive udah diterima gitu. Execute. Nanti dia Placement of the reagent ngebaca starts. 100%. Wait until the process is completed. After finishing the replacement process, the die has expired or runs out on the screen in the control Tapi menu enggak, area. ngilanginnya gimana? Ini laginya nanti kalau misalkan ada Yes, titik organ, itu kita kita klik error terus run reset alarm. sample. Oh reset alarm. Nah ini Such ada cases, reset you alarm. have to install new Kalau nggak kita klik reagents. accept juga bisa. In this Tapi dia example, bakal it muncul is lagi gitu kan? fluorocell WDF. Um, The new reagent ID is registered automatically. The replacement of the reagent starts automatically. The error message disappears.
To check the Udah hijau status lagi. of the reagents, Baru kita cek press the status reagent itemnya. status icon in the control menu. You now know how to replace reagents and check Nah, fluoronya nambah jadi 900 tes. Yang sebelumnya tadi merah. reagent status. Nah, kalau untuk tenance biasanya kita ini sih hariannya itu kita matikan aja minimal sejam, satu hari sejam. Maksudnya malam nih alatnya nganggur atau nggak dipakai, kita matiin aja ini sejam gitu. Buat ini sih untuk apa namanya time alat juga. Kemudian nanti kalau misalkan ada muncul error routine cleaning, nanti di sini dia orange routine cleaning. Itu kalau misalkan kita execute itu pakainya cell clean auto. Ya. Cell clean auto. Nanti kalau kita tetap execute setelah selesai routine cleaning alatnya mati. Jadi kalau misalkan sampel masih numpuk, itu kita ini aja reset alarm aja. Tetap running biasa. Nanti kalau misalkan mau dimatikan 1 minggu, baru kita running routine cleaning pakai cell clean auto, biar nanti alatnya mati. Jadi kalau kita langsung execute, nanti alatnya langsung mati. Tapi bisa di cancel sih kalau kita terlanjur nge-click. Tapi dia tetap di sini munculnya routine cleaning gitu, orange. Tapi tetap bisa running sampel. Ada videonya nggak mas yang ini? Routine cleaning ada. In this video, we'll show you how to perform routine cleaning. As part of the user maintenance, we have to perform routine cleaning either once a week or after 1,000 analysis cycles. On the main menu, select maintenance. Press rinse instrument and select routine cleaning. A dialog box appears. Open a cell clean auto tube with the cell clean auto opener. Kalau enggak pakai cutter juga bisa. Kalau pakai gunting guntingnya dicucuk gitu. Insert the pipette close to the bottom of the cell clean auto tube. Nah ini dia volumenya 4 mili. Kalau rutin cleaning nanti dia sisa sedikit sih habis. Jadi satu kali itu satu kali pakai. Ini berapa ini? Itu 4 mili. Oh tapi ada 20 ya. Ada 20. During aspiration. Boleh buka. After aspiration has been completed, discard the cell clean auto tube. Nah ini untuk maintenance sih. Misalkan nanti kalau per 3 bulan misalkan ada teknisi datang, nanti dia untuk maintenance butuh ini juga. Range yang lain di sini. The analyzer will shut down. Kayaknya kan dia 2 mingguan ya. 2 minggu bakal bisa ini kan. Seminggu sih kalau rutin cleaning dia tiap minggu. Analyzer. Cuman nggak apa sih. Kita biasanya di autorin saja. Kalau autorin Sini, ya autorin saja sih. Oh gitu. Kalau autorin nggak pakai ini ya? Nggak pakai ini, dia Alat langsung. aja. Dia kita autorin saja. Nah kalau misalkan ini butuhnya kalau misalkan teknisi datang mau pre-maintenance, preventive maintenance biasanya. Nah, ini kita ada nih rinse flow cell, kita bersihkan jalurnya itu butuh butuh cell clean auto gitu sih. Kalau untuk hariannya misalkan mbak nih cuman butuh pas rutin cleaning aja, gitu sih. Di auto. Harian. Jadi waktu kapan saya boleh pakai autorin? Maksudnya kalau misalnya autorin saya kan autorin, misalkan udah dari pagi nih, Ya. udah banyak di sampel yang kita periksa, kita autorin saja. Kalau misalkan untuk rutin cleaning itu dia per 1000 sampel, per 1000 kali running. Kalau enggak 1 minggu gitu. Satu kali cell clean auto. Nah itu bisa kalau misalkan masih banyak sampel masih bisa ditunda sebenarnya. Terus kemana? Isi. QC analysis. Muncul teks barnya tadi tuh kan akun-akunnya. Soalnya udah di ini tadi udah dibuka. Oh sudah dibuka. Terus 3. 3. Oke. Ini kalau udah muncul hijau ready, kita tinggal ini aja. Baru tekan start switch. Tinggal masukkan kan? ya, tinggal kan. Start switch.
bunyinya gitu ya. Lebih nyaring. Pompanya. Lebih nyaring. Alarmnya juga kan. Lebih ribet. Ini juga prosesnya juga lebih nyaring. Pompa enak. Iya. Ini. Ya, udah ya. Mantap. Jadi Mbak tadi kan daftar nih, nanti kalau misalkan Mbak ngerjain di rumah nih ada setelah ada video nih ada kuisnya nih, short exercise. Kalau harus dikerjain, kalau misalkan ini kuisnya nggak dikerjain nanti. Nah kita pilih nih mau level 1, 2 atau 3. Kita sesuaiin juga lotnya sama yang kita pakai sama yang kita pilih. Misalkan ini nomor 3, oke. Nah ini sudah ada kan, nanti kalau misalkan kita homogen dulu kontrolnya, kemudian baru di running start, nanti tunggu 1 menit atau kurang, nanti dia ada hasil baru kita accept. Kalau misalkan nggak kita accept, kita langsung cancel, nanti ini nggak masuk di plot QC-nya, QC chart-nya, nggak tersimpan. Jadi kalau kita cancel tuh yang material QC-nya udah nggak stabil, merah-merah semua kan, untuk RBC, CBC habis. Langsung keluar aja. Semuanya. Oke. Yes. Sorry mas, yang ini buat apa ya? Gimana? Yang ini X bar M setting di sini juga ya, sama ya ini? Beda? Ini bisa skip. Oh, ini Enggak. si Rebun. Kita Logonya biasanya nggak sama, pakai. tapi buat apa ya? Apa karena usernya laptop? Ini sebenarnya bisa diatur sih untuk administratornya. Jadi kita kalau X bar M ini kayaknya nggak pernah pakai sih. Nanti saya ini lagi infokan lagi lah untuk X bar M. Ya. Kemudian, nah ini untuk Explorer, misalkan ini yang di paling atas. Nanti kalau misalkan sudah kita habis running, nanti yang paling atas di sini contoh Ecast. Nah, kita klik 2 kali, dia ke menu browser. Ini ada main. Nah, di sini untuk flaggingnya ada info PLT clamp. Nah, ini kalau PLT clamp 300 ini harus dikonfirmasi manual sih. Jadi kalau dia tanda tanya itu, flag tanda tanya itu dia masih suspek. Jadi dia belum ini. Kalau misalkan yang abnormal tuh, contohnya min plus gitu, kurang. Kalau yang bintang-bintang ini perlu konfirmasi biasanya. Flagging seperti ini. Kemudian ini grafik. Nah, kalau RBC sama PLT itu karena dia metodenya hydrodynamic focusing DC method. Nah, jadi dia untuk RBC sama PLT gambarnya ini histogram. Kalau untuk WDF diff karena flow cytometry, jadinya untuk gambarnya ini untuk analisanya scattergram. Ini ada signal detector SFL ini untuk kompleksitas, SFL ini untuk materi DNA RNA, kalau SSC ini kompleksitas, makin ke kanan makin kompleks. Ini eosinophil yang merah. Kemudian untuk kumulatif, jadi kalau misalkan dengan ID yang sama udah pernah di running, nanti dia akan terbaca di sini hasilnya. Jadi untuk pemisahan sebelumnya, untuk pasien ini dulu HB-nya ini segini bisa lihat normal gitu loh. Di Q flag. Nah, ini kenapa di sini main muncul flag PLT clamp, karena dia ngedeteknya untuk flagging ini PLT clamp nih 300. Untuk ininya sih 100 biasanya. Dia ngebaca flagnya nih, flag suspeknya. Wah, ini 90 masih belum cukup. Kalau ini nggak ada, no. Dan RBC berinti. Kemudian terus ini ada IG juga. Ini menu service ini enggak sih. Udah, kalau dari menu ini ada yang mau ditanyakan Mbak? Oh, di buku ada ini ya, ada menu research-nya. Research parameter. Tapi ke ORG ini deh. Nanti di mode select lo ya. Ini jangan di video Mas. Ini yang ini jangan di video. Kenapa? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada dari RSUD Mumpis. web ya. Iya, Sismek Academy Online.
Kalau ke bawah mbak, Ya. ada biru tuh dari Iya. tengah. Kemudian di atas mbak, di atas akun metode ini kita juga daftar. Emailnya pakai email pribadi juga. Iya. Wis. Apa? User. User ya. Rapopo. Aku cuma ketawa aja kok, tenang aja. Ya aku beli. Alamatnya ini negara. Oh iya benar. Ih, kok klik sih? Untung aja nggak ngulang dari awal. Udah? Ya. Terus cek email ya. Nah, di verification. Bisa mahal. Ada. Kadang dia masuk ke yang di rumah. Nah, ini nanti kita pilih alatnya untuk Accent 350. 550. Nggak bisa cari ya. Tempat ya. Nah ini ya. Nah, jadi kita tradingnya untuk checklistnya kita ngikutin dari website, mulai dari pengenalan produk sampai nanti ke cara maintenance-nya. Nah, untuk XN350 ini yaitu alat hematologi 5 div. Sebelumnya ini XS800 atau XS500. Nah, jadi karena XS500 ini discontinue di tahun 2023, penerusnya ini XNL. Nah, untuk pengetahuan aja, jadi XNL ini ada 4 tipe, di bawahnya ini ada XNL 330, ya ini yang 350, terus ada yang 450 dan 550. Bedanya ada pada cara aspirasi sampelnya aja. Nah, kalau untuk yang 350 ini dia manual open analysis, jadi tabungnya harus dibuka. Kemudian untuk ini, sambil nonton video ya. Product description. Ini saya ngeklik mendaftar atau nggak usah? Gak usah mbak, itu kayaknya sudah ada. Oh. Welcome to the digital training for the XN350 and XN330 analyzers. In this module, you will get a brief overview of the specifications and an introduction to the most important components of the analyzers. Click on the blue button to get started. Duduk boleh, sambil duduk nggak apa. The XN350 and XN330 are the open mode analysis members of the XNL series and part of the XN class. Ideal for customers who require 5PD analysis without the full range offered by the XN. The XN350 and XN330 require the user to open the sample vial cap and place the sample underneath the aspiration needle. Let's have a closer look and learn about the components of the analyzer. Nah, jadi sambil kita langsung ke alat ya. Ini untuk LED Analysis analysis status statusnya. Kalau misalkan dia hijau tanpa kedip, itu berarti statusnya ready. Kalau dia warnanya oranye, itu dia ada mungkin
regen yang udah ED atau dia perlu maintenance routine cleaning, nanti dia statusnya dia orange. Di sini juga sama. Terus kalau merah itu ada regen yang sudah habis atau out of, misalkan contohnya out of Cellpack gitu. Nah itu nggak bisa kita running. Kalau misalkan statusnya masih orange, itu masih bisa kita running. Terus ini untuk start switch, ini aspirationnya, terus ini LED. Nah untuk nyalakannya itu pastikan UPS-nya sudah nyala, terus tombol on off-nya ada di belakang yang hitam. Terus baru kita nyalakan ini yang hijau, dia otomatis start up. Kemudian kira-kira selama 15 menit dia background check. Kalau misalkan background checknya masuk, nah nanti bisa di run sini. Ada limitnya untuk background check. Nah ini limitnya untuk background check. Jadi kalau misalkan yang normal sih dia nol semua ya, nggak ada ngebaca apapun. Biasanya kalau misalkan Cellpack-nya udah ED lama atau udah udah ED pokoknya itu dia ngebaca dia sebagai PLT. PLT-nya terhitung, PLT-nya 100 atau berapa. Nah itu background check error. Biasa kita analisis dari situ. Terus untuk usernya sudah tahu Mbak ya? Nah ini ada admin sama lab, pakainya lab terus oke. Next. Congratulations. You are now familiar with important specifications and components of the XN330 and XN350 analyzers. Bagus Pak soalnya loh. Oh iya. Startup sudah 6 bulan. Nah ini untuk user interface-nya, yang ini menu utamanya ini ada menu QC file, Explorer sama browser. Nah kalau ini dia untuk status kontrol, misalkan yang warna ini untuk status alat, kemudian ini ada regen, printer, terus ini itu discrete pemeriksaan, jadi yang aktif tuh WBC, CBC plus div, kemudian ini plus input sampel number. Nanti kalau misalkan sampel number udah terinput, nanti dia ada nomornya di sini kan. Nah, terus ini untuk ada pilih mode dan juga manual. Nah kalau ini sebenarnya bisa disetting sih, misalkan kalau kita mau bikin rule, nanti settingnya di sini. Untuk rule nanti bisa dicentang atau enggak gitu, tergantung kebutuhan sih. Kalau ini settingnya memang untuk rule sama setting ini nggak kita aktifkan, jadi yang utamanya ini QC, worklist, fashion list, sampel explorer dan lain-lain. Nah kalau di sini juga ada panduannya kalau misalkan mau baca-baca untuk instruction for use. Oh nggak ada ya? Oh makanya dilihat di ini aja, di quick ref. Belum masuk berarti. Oh. Nah, terus untuk menu-menunya ini udah paham ya Mbak ya? Kemarin untuk cara daftarkan QC sudah paham belum? Kalau saya sih tahu, tapi mungkin perlu dijelaskan buat teman-teman juga, iya. Mas. Nah, kalau QC yang masih bagus itu yang low ya kemarinnya? High. Oh yang high? Yang 3. Oh gitu. Nah untuk cara daftarkannya itu bisa manual, bisa otomatis. Caranya ini kan ada kaset nih, udah masuk. Nah ini kita ke QC file, QC, terus QC file. Nah kalau ini kan sudah didaftar nih, kita coba aja contoh, misalkan di QC 04 di sini, terus kita klik regis. Nah ini untuk materialnya kita pilih dulu level berapa, level 1, level 2, level 3, misalkan level 3. Nah kalau ini kan masih kosong nih targetnya, ini masih default kan 09999. Nah kalau untuk otomatisnya kita masukin kasetnya untuk nilai kontrol, kemudian kita read a save file. Aku kayaknya beda ini XML kan? Itu XN aja itu materi kontrolnya. Bisa kan? Sama sih untuk jadi XN bisa dipakai di XNL. Karena yang lebih dulu kan XN series, nah ini yang XNL. Nah jadi kalau misalkan yang XNL kontrolnya dipakai di alat XN yang gede itu dia nggak bisa, karena yang lebih dulu diproduksikan yang XN.
Tuh. Aduh. Atau nggak dicap ya? Oh, belum di ini kan. Tadi Kamu dia minta- habis dari ini di flash disk sama Oke. Pak Windy. Oh, pakai kemarin masukinnya pakai flash disk ya, Mbak? Oh enggak, tadi ya habis ini kan ngatur printoutnya. Jadi gitu. kan tadinya di flash disk kayaknya ngecabutin. Oh ya, sebentar ya. Mode WD. Udah pernah nyoba, Mbak? Awalnya dari mana? Ini kan pakai yang ini. Jadi biasanya di ini, Mbak. Kalau kita running low WBC itu biasanya browser yang pasien gak ada nomor pasien ya. Kalau misalkan coba ini aja deh, tulis aja deh. Pasiennya Nah, biasanya tuh kalau kita running low WBC itu karena ini untuk div-nya sedikit gitu sebarannya. Jadi kita running low WBC, jadi nanti kalau misalkan kita running low WBC itu dia bacanya 2 kali lebih banyak. Jadi sampelnya kan kalau sampel biasa tuh yang diambil 25 mikron. Nah, kalau ya untuk low WBC dia lebih banyak. Jadi supaya div-nya itu terbaca sama ini. Karena kan div-nya sedikit kan kalau untuk pasien yang itu ini tadi. Gitu. Tentang sebaran sedikit tuh maksudnya dia numpuk di sini. Enggak, jadi misalkan ini yang pink ini, jadi dia cuman segini ya sedikit gitu. Kecil. Atau yang kalau sedikit ada aja. kan yang warna abu-abu semua. Kalau Itu juga pakai ini tuh. kalau abu-abu itu di XS itu basophil, beda kalau di sini. Kalau Itu mungkin keseringan baca XS jadi ya abu-abu gitu. dia kirain kan Beda, Mbak. ada selisih. Berarti habis nggak kondisi yang pakai yang lower biasa ya? Ya. Berarti yang oke. Oke. Terus manual. Ngetiknya ini gimana? Oh, enggak. Kayak biasa. Iya, iya. Nomor, tanggal, nomor. In this video, you will learn how to run a manual analysis. As an example, we show the analysis process CBC in the div kayak whole ini blood sakran bank. ini. Enggak ya, aku cuma Before you coba-coba start kan the dengan Sembarangan manual sampel aja. analysis, dia. you need to Nggak tahu, register the sampel sample. baru kan? Lain, To do so, sampel press lama. the manual button in the control menu. Nah, Oh. masih bisa atau You can CBC input aja. the sample Div number aja deh, by using biar the ketemu. 2D barcode scanner or input the data manually. Itu juga baru ini. In this example, Oh, we gitu. show the manual input of the data. 14. When using an LIS, most of the following steps are processed automatically. Harus Enter ini. the sample number and select the respective measurement profile. Press Input to assign the patient ID to the dedicated sample. Sampai sini aja ya? Iya, Kak. If the patient has already been registered in the patient list, you just need to enter the patient ID. Warna Nama keluarga kayaknya. Oh. Oh, The patient information is inserted Nama marga atau automatically. apa ya gitu ya. Otherwise, you have to input the patient information manually. oke ya. Oke. Confirm your entries by pressing Nah, di sini OK. udah ada. Kita tinggal ini aja. The registered sample number Buka is displayed in the tabelnya control baru menu. tekan start switch. Make sure that the analyzer is in ready state. Manually mix the sample tube according to your laboratory guidelines. Nah, ya makin om-omnya. Oh, oh dia gitu. Begini. Bolak-balik kan sekarang. Iya. Remove the tube cap and insert the pipette close to the bottom of the sample tube. Then press the start switch located behind the aspiration pipette by gently touching it. Keep the tube in place during aspiration. The aspiration pipette moves upwards. Udah di apa, Mbak? You can now remove Kalau the udah sample tube. bunyi titit, nah itu dia aspiration ini pipetnya. The analyzer is processing the sample, indicated by the flashing status light. Once the analysis has been finished, the status light changes to constantly green. You can now register the next sample. You now know how to run a manual analysis.
hijau-hijau udah berhenti, nanti hasilnya udah keluar. Status indikatornya. Lihat dulu pas settingannya. Ini apa bisa? PM ini, DC, MC. Positif negatif Oh, positif Ah. negatif. di sini sih. Kalau Apa namanya iya, statusnya? ini. Positifnya apa itu? Ada flagnya. Ada flagnya. Kalau negatif dia tanpa flag. MC. Nah ini ya. Ada di MC juga. Iya karena apa ya? Ini Contoh. nggak langsung ke print ya? Nggak auto ini. Oh iya benar, karena Nah. kita ngeprintnya ini buat jadi satu printer kan, dua alat ini. Jadi kita Oh. milih jadinya ini nih, salah satu. Terus yang A ini buat alat ini. Jadi Oh, gitu. ngeprintnya manual di output. Oh. Mungkin dia plus ini. Kalau udah di setting biasanya, misalkan ini kan auto validate, nanti dia langsung Oh, iya. ngeprint. Sudah di setting belum? Outputnya. Oh udah ya. Nah ini tadi masalah ini ya mbak ya, Ya. nggak running body free tapi tetap ada ya. Nah, biasanya seperti itu sih mbak, kalau di alat yang besar juga gitu sih. Mungkin kalau untuk jawaban Mas Rizal, dia lihat tipe sebelumnya, untuk versi sebelumnya XML itu bisa diatur. Oh, Karena ini versi terbaru juga, jadi mungkin itu sih masih ditanyakan ke tim IT juga. Ini tuh bisa, kalau misalkan kita running WB aja, harusnya ini nggak keluar dong gitu kan, iya. nggak muncul. Kecuali kalau kita dan sama kalau kita running body fluid, nanti yang ini juga nggak muncul gitu, cuma body fluid aja. Oh. Nah kalau ini body fluid itu dia yang keluar nih WBC, body fluid, RBC, terus MN, PMN nih tahu ya mbak ya? Iya. Nah, mononuklear sama PMN dia tergabung sih, jadi bukan limfosit monosit jadi satu. Iya. Ini TC total count semua sel di body fluid TC. Semua selnya. Ya. Mhm. Oh. Nah ini baru kita quiz mbak. Ini dari pertama tuh dari kiri satu shift. Kalau di sini kita ini range. Nah misalkan dari sini kita geser aja. Nah Oh. gitu. Jadi yang mau kita print, nah misalkan mau dari tanggal 1 sampai 30. Nah kita 1 sampai 30 di ini dulu, di blok dulu, baru kita ini output, baru kita report GP. Nah kalau untuk stabilitas kontrol XML ini biasanya 14 hari atau 2 minggu. Nah kalau misalkan penyimpanannya bagus, biasanya lebih dari 14 hari masih masuk sih. Kalau udah ada salah satu parameter yang nggak masuk, itu harus ganti material kontrol. Dilihat lagi sih pertama kali di running kapan, udah berapa hari gitu. Biasanya keluhannya gitu, ini mas kok QC-nya nggak masuk ya gitu. Soalnya kalau QC baru itu perlu ini sih, dilihat lagi. Biasanya dari sensitivity juga bisa, sensitivity alat. Kalau selain dari material itu sih kita analisanya.